Bab 33 dan 34. Malu mengungkapkan. Tanpa terasa bel pulang sekolah berbunyi, seisi kelas langsung bersorak gembira. Teriakan, "Yeay! Pulang!" menggema di ruangan, dan anak-anak berlarian menuju pintu keluar, berebut untuk menjadi yang pertama meninggalkan sekolah. Namun, di antara keriuhan itu, ada satu sosok yang masih terdiam di bangkunya, Zevana. Dia memegang perutnya yang terasa tidak enak, rasa nyeri yang tiba-tiba muncul membuatnya terduduk lemas. "Duh kok, perutku rasanya sakit banget ya," batin Zevana. "Ayo Zev, pulang," ajak Cila sambil meraih tangan Zevana. Cecil juga berdiri di sampingnya, menunggu dengan sabar. Zevana mencoba berdiri, namun pergerakannya terhenti ketika Cila tiba-tiba berteriak, "Zev, itu darah." "Hah, serius kamu?" tanya Zevana dengan wajah pucat pasi dan panik. Mata Zevana membesar, "Tidak percaya." Cila dan Cecil mengangguk serius. "Ilya, di rokmu. Dade 4R4-nya. Kamu datang bulan ya, pantesan muka kamu pucat," bisik Cecil sambil menunjuk ke bagian belakang rok Zevana yang ternoda darah. Zevana menoleh dengan cepat dan melihat noda merah yang sudah membesar di rok seragamnya. Rasa malu dan ketakutan bercampur menjadi satu. "Aduh, gimana ini, kok bisa aku lupa bawa pembalut?" gumamnya panik. "Duh, aku juga gak bawa pembalut lagi," tambah Cila. Dion, yang lewat di dekat mereka, berhenti dan menatap mereka bingung. "Kenapa?" tanya Dion dengan raut wajah yang khawatir. "Itu Zevana datang bulan dan tembus sampai roknya," bisik Cila ke telinga Dion, berusaha menjelaskan situasi tanpa membuatnya lebih malu. Zevana merasa darahnya membeku, matanya berkaca-kaca menahan malu. Cila dan Cecil segera mengambil inisiatif, mengalihkan perhatian teman-teman lain dan membawa Zevana untuk duduk kembali. Mereka berdua memberikan dukungan, berusaha menenangkan Zevana yang masih panik karena kejadian tak terduga ini. Dion, yang merasa kasihan, segera berlari ke mobilnya untuk mengambil jaket dan membawanya kembali kepada Zevana sebagai bentuk solidaritas dan dukungan. "Ini, pakai jaketku dulu Zev buat nutupin rok kamu," kata Dion sambil memberikan jaket miliknya pada Zevana. "Tapi Dion, nanti jaket kamu kotor," kata Zevana. Tidak enak hati. "Gak apa-apa, kan bisa dicuci. Udah pakai aja dulu," ujar Dion. "Udah Zev, ambil aja. Buat nutupin rok kamu," kata Cila dan Cecil. Zevana pun menerima jaket tersebut. "Makasih ya Dion, maaf jaket kamu aku pakai buat nutupin ini, tapi aku janji nanti aku cuci berkali-kali kok," ucap Zevana. Dion tertawa kecil, "Haha, ya ampun Zev, kamu ini terlalu berlebihan. Kayak sama siapa aja, udah buruan pakai," ucapnya. Zevana pun mulai memakai jaket tersebut di bagian rok yang ada noda merahnya. Dan setelahnya mereka pun berjalan menuju parkiran. Dari kejauhan Zevana sudah melihat mobil Regan yang menjemputnya. Zev, mobil Om Ciko tuh," kata Cila. "Lia, aku duluan ya." "Dion, sekali lagi makasih ya. Jaketnya aku bawa pulang dulu," ucap Zevana. "Iya Zevana, udah kali, jangan makasih mulu," kata Dion. "Hehe, harus makasih mulu dong, kan kamu udah nolongin aku," ucap Zevana sebelum akhirnya berlari mendekati mobil Regan. Begitu masuk mobil, Zevana mengucap salam. "Assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab Regan dan Ciko. Setelahnya Regan menatap Zevana dengan tatapan tajam. "Asik ya ngobrol sama pria itu?" tanya Regan dengan nada dingin. "Dion kak, namanya Dion," kata Zevana. "Ya apapun itulah." "Seru ya?" tanya Regan. "Biasa aja sih," jawab Zevana. Detik berikutnya Regan mengerutkan dahi saat matanya tertuju pada jaket yang melilit pinggang Zevana.
Jaket siapa itu? Tanyanya dengan nada mencurigakan. Zevana, yang terlihat cemas, menjawab dengan suara yang agak terbata, punya teman, Kak. Kok bisa pakai jaket orang lain? Lepas, aku gak suka ada barang lain di tubuhmu, desak Regan, raut. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Zevana menghela napas, frustrasi. Apaan sih Kak? Orang aku juga terpaksa pakai ini. Untung Dion bawa jaket, ujarnya, suaranya meninggi sedikit, berusaha menjelaskan situasinya yang mendesak. Regan, dengan tatapan yang semakin tajam, bertanya lagi, terpaksa atau senang? Itu jaket si Ion. Itu kan? Zevana mengangguk pelan. Dion Kak namanya. Lia ini jaket dia. Untung dia minjamin, kalau gak aku bakalan malu banget soalnya deh. 4R4 aku udah tembus ke rok. Pupil mata Regan melebar sempurna, darah. Kamu berdarah, kena apa? Siapa yang melukaimu? Tanya Regan panik deh. Sambil meneliti badan Zevana. Zevana menepuk jidatnya, gak ada yang melukai Zevana Kak Regan yang terhormat. Zevana datang. Bulan, ucap Zevana dengan malu-malu. Regan menghela napas, tetap saja aku tidak mau. Kamu memakai jaket si Ion itu? Cepat lepas jaketnya dan pakailah jasku ini, titah Regan sembari melepas jas miliknya dan memberikannya pada Zevana. Merasa lelah jika harus berdebat dengan Regan. Belum lagi rasa sakit di perut membuatnya tidak tahan. Zevana pun memilih menurut. Wajahmu pucat sekali, kita ke dokter ya, kata Regan khawatir. Gak perlu Kak, emang udah biasa kayak gini kalau lagi datang bulan suka pucat, kata Zevana. Apa kamu yakin? Tanya Regan lagi. Zevana pun menganggukkan kepalanya. Boleh. Minta tolong gak? Tanya Zevana. Apa itu? Regan balik bertanya. Tolong belikan pembalut di minimarket itu, pinta Zevana dengan wajah memelas. Hah? Apa itu? Aku tidak pernah membelinya. Seperti apa bentuknya? Tanya Regan. Boleh pinjam handphone gak? Zevana gak bawa handphone, ujarnya. Boleh, sahut Regan sambil merogoh saku celananya, mengambil ponsel miliknya dan memberikannya pada Zevana. Zevana pun menerima handphone tersebut dan mulai mencari gambar pembalut yang dia inginkan di internet. Yang kayak gini ya Kak, yang ada sayapnya ya Kak, biar gak tembus, ucap Zevana sambil menunjukkan gambar pembalut. Oh oke, sahut Regan dengan santai. Chico, kau dengarkan. Berhenti di minimarket depan, perintah Regan. Baik tuan muda, sahut Chico. Begitu sampai di depan minimarket, Chico pun memarkirkan mobilnya. Kemudian Regan turun dari mobil. Chico mengikuti Regan. Tuan yakin mau beli pembalut? Gak mau nyuruh saya aja? Tanya Chico. Yakinlah. Memangnya kenapa? Zevana kan istriku. Bukan istrimu, jawab Regan sambil masuk ke dalam minimarket. Iya dah si paling istri, gumam Chico. Roman-romannya udah timbul benih-benih cinta nih dari tuan muda ke nona Zevana. Semoga aja benar. Lah ya, biar gunung es mencair, gumam Chico. Sementara itu di dalam minimarket, Regan, dengan raut wajahnya yang bingung, berdiri di lorong minimarket yang dipenuhi berbagai macam pembalut. La menggaruk kepalanya yang tidak gatal sambil membaca label pada setiap paket pembalut yang terpajang di rak. Sudah beberapa menit berlalu sejak Zevana memberitahu jenis pembalut yang diinginkannya, tapi di mata Regan, semua tampak serupa, membuatnya merasa frustrasi. Aduh, kenapa bentuknya sama semua? Yang mana yang Zevana maksud tadi? Gumam Regan sambil membalikkan satu paket pembalut ke sisi lain, mencoba menemukan petunjuk. Tak lama, Regan memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang pramuniaga yang sedang merapikan barang di ujung lorong. Mbak, ada pembalut yang model ginian gak? Tanya Regan, menunjukkan
Gambar yang Zevana tunjukkan tadi saat di dalam mobil. Oh, yang bersayap ya Tuan. Ada Tuan, ini di sebelah sini, jawab pramuniaga tersebut sambil menunjukkan pembalut yang dimaksud dan mengambil satu paket ke arah Regan. Saya mau 10, ucap Regan dengan lega, merasa telah menyelesaikan sebuah misi. Pramuniaga tersebut tampak terkejut saat Regan minta 10. Apa tidak terlalu banyak Tuan? Tanya. Tidak. Cepat tolong bawa ke kasir. Kasihan. Kekasihku sudah menunggu, kata Regan. Baik Tuan, sahut pramuniaga itu sambil membawakan pembalut tersebut ke kasir. Saat Regan mengikuti pramuniaga ke kasir, sebuah suara tiba-tiba menyapanya. Loh Kak Regan, beli pembalut buat siapa? Tanya Velaro, adik sepupu Regan yang secara kebetulan berada di minimarket yang sama dan dia terkejut melihat seorang Regan sang tuan muda yang ingin membeli pembalut. Regan tersenyum canggung, merasa sedikit malu telah ketahuan oleh temannya sedang membeli pembalut. Oh, ini buat kekasihku. Dia nggak enak badan hari ini, jadi aku yang membelikannya pembalut, jawab Regan, mencoba menjelaskan dengan nada yang berusaha seolah-olah situasi itu adalah hal yang biasa bagi seorang kekasih. Velaro hanya mengangguk dan tersenyum, paham dengan situasi tersebut. Wah, baik banget Kak Regan. Salam buat calon kakak ipar ya, ucap Velaro sambil melanjutkan belanjanya. Regan menganggukkan kepalanya. Dalam hati Regan bergumam, kau tidak tahu Velaro, calon kakak ipar yang kau maksud adalah Zevana istriku. Dan dia, gadis yang kau sukai. Regan, dengan 10 paket pembalut di tangan, berjalan menuju kasir dengan perasaan lega namun masih ada sedikit rasa malu yang menggelayuti. Meskipun begitu, ia tahu bahwa tindakannya adalah bentuk tanggung jawabnya terhadap Zevana, dan itu yang terpenting bagi dia. Chico yang menunggu Regan di pintu keluar minimarket tampak terkejut melihat Regan membawa banyak kantong belanja. Kening Chico berkerut, kok banyak banget, apa aja yang dibeli tuan muda? Gumamnya bertanya. Sementara Regan tampak kesal karena Chico bukannya menghampirinya, justru ia malah hanya melihatnya. Hei, Chico, kau mau aku pecat? Hah? Cepat, bantu aku bawa ini semua, teriak Regan. Dengan cepat Chico berlari menghampiri Regan. Maaf tuan muda, tadi saya kira tuan muda bisa membawanya sendiri, ucapnya. Regan menatapnya tajam, kau benar-benar sudah bosan bekerja Chico, kau ditugaskan untuk membantuku. Bukan hanya melihat, omel Regan. Maaf tuan muda, siap salah, ucap Chico. Cepat, kasihan istriku sudah menunggu dari tadi, kata Regan. Dan Regan pun berlari lebih dulu ke mobil meninggalkan Chico yang kesusahan membawa banyak paket pembalut. Ini tuan muda ngapain sih beli pembalut banyak banget, kayak orang mau buka warung aja, gumam Chico. Sementara Regan susah sampai di mobil. Ini pembalutnya, kata Regan sambil menyodorkan pembalut. Makasih Kak Regan. Di sini ada toilet gak ya? Tanya Zevana. Untuk apa toilet? Regan balik bertanya. Buat pakai pembalut atuh, jawab Zevana. Mengingat di dalam minimarket ada Velaro, Regan pun melarang Zevana turun. Oh, nanti aja di depan sana ada toilet umum, ucap Regan dan Zevana pun mengangguk. Bagasi belakang dibuka dan Chico muncul dengan tangan penuh kantong belanjaan yang membuatnya hampir tidak terlihat di balik tumpukan tersebut. Zevana yang sedang duduk di bangku kemudi mengernyitkan dahi, penasaran dengan isi belanjaan tersebut. Itu Om Chico belanja apaan kok banyak banget Kak? Tanya Zevana dengan rasa ingin tahu yang menggebu. Oh itu isinya pembalut kamu, jawab Regan sambil melemparkan senyum nakal kepada Zevana. Pupil mata Zevana melebar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Kenapa banyak banget beli pembalutnya? Ini kakak kayak orang mau jualan tahu, keluh Zevana, suaranya naik setengah oktav. Menandakan keheranannya. Biar ada stok,
Sahut Regan santai, seolah-olah membeli pembalut sebanyak itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Zevana hanya bisa menepuk jidatnya, rasa frustrasi dan bingung bercampur menjadi satu. Ya tapi gak sebanyak itu juga kak. Ya ampun ini banyak banget lagi, berasa mau buka warung, gumamnya pelan, masih mencoba mencerna logika di balik keputusan suaminya. Itu. Chico masuk mobil, kemudian ia melaju. Begitu sampai di toilet umum, Regan menyuruhnya berhenti. Berhenti Chico, istriku mau ke toilet, ucap Regan. Dan Chico pun menghentikan mobilnya. Setelah itu Zevana turun dan ke toilet untuk memakai pembalut. Begitu selesai ia kembali ke mobil. Dan mereka pun pulang ke apartemen. Malam semakin larut di apartemen mereka yang tenang. Zevana, dengan langkah lelah, melepas sepatunya dan merebahkan diri di atas sofa empuk di ruang tamu. Kulitnya yang biasanya bercahaya kini tampak pucat, bibirnya menggigil sedikit menahan sakit yang tak tertahankan. Regan, yang baru saja menutup pintu, memperhatikan perubahan mendadak pada wajah istrinya itu. Keningnya berkerut penuh kekhawatiran. Apa sesakit itu? Tanya Regan, mendekatkan diri, duduk di ujung sofa. Dia memegang tangan Zevana, mencoba memberikan sedikit kenyamanan. Zevana mengangguk perlahan, matanya masih terpejam, mencoba meredakan rasa sakit yang mendera. Biasanya pakai apa biar gak begitu sakit? Suara Regan terdengar lembut, mencari solusi untuk meringankan penderitaan istrinya. Biasanya Umi suka buatin jamu, jawab Zevana dengan suara yang nyaris tidak terdengar, bibirnya bergetar seiring kata-katanya. Mendengar itu, Regan segera mengambil ponselnya dari saku dan menelusuri kontak. Dia tahu harus berbuat sesuatu. Dengan cepat, jari-jarinya menekan nomor mertuanya, berharap mendapatkan resep jamu yang biasa dibuat untuk Zevana. Halo, Assalamualaikum Umi, maaf mengganggu. Zevana sedang tidak enak badan, seperti biasa saat datang bulan. Umi bisa beritahu resep jamu yang Umi buat? Tanya Regan setelah sambungan telepon terhubung. Biar Umi buatkan jamunya nak Regan, tapi tolong dijemput ya, soalnya Abi dan kakak kalian sedang pergi. Ucap Arzila. Nanti teman Regan yang akan mengambilnya Umi. Terima kasih sebelumnya Umi. Maaf merepotkan, ucap Regan. Tidak apa-apa nak, tolong jaga Zevana ya. Zevana kalau lagi datang bulan memang suka seperti itu, suka tiba-tiba demam dan menggigil. Kalau bisa tolong dikompres pakai air hangat, atau masukkan air hangat ke dalam botol kaca lalu ditaruh di perut Zevana, agar nyerinya berkurang, saran Umi Arzila. Baik Umi, terima kasih, ucap Regan dan panggilan pun berakhir. Di sisi lain, Zevana mencoba untuk tetap tenang, mendengarkan suami yang berbicara di telepon, berharap rasa sakitnya segera mereda dengan ramuan tradisional yang selama ini selalu ampuh. Zevana, sabar ya. Tahan sebentar, aku ambil air hangat dulu buat perut kamu, biar gak terlalu sakit, ucap Regan sambil mengelus pucuk kepala Zevana dan Zevana pun menganggukkan kepalanya. Maafin Zevana yang repotin kakak, ucap Zevana. Kamu ini bicara apa Zevana? Aku suamimu, jadi kamu tanggung jawabku, dan aku wajib merawatmu. Tahan sebentar ya sakitnya, kata Regan sekali lagi. Sambil mengusap kembali kepala Zevana dengan sangat lembut dan penuh kasih. Regan melangkah menuju dapur, dengan gerakan yang cekatan, Regan mengisi botol itu dengan air hangat dari dispenser di dapur. Dan setelahnya Regan kembali ke sisi Zevana, Regan dengan hati-hati menempatkan botol hangat itu di atas perut Zevana yang terasa sakit, berharap akan mengurangi rasa nyeri yang diderita. Coba pakai ini, taruh di perut. Kata Umi ini bisa meredakan rasa nyeri, ucapnya dengan suara yang dipenuhi kelembutan dan kekhawatiran. Namun, Zevana, yang biasanya kuat, kali ini tampak sangat lemah. Tubuhnya menggigil, tidak karena dingin, melainkan karena rasa sakit yang teramat sangat.
Pindah ke kamar ya, biar nyaman tidurannya, ucap Regan dengan suara yang sangat lembut. Zevana pun menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Lia Kak. Regan tidak membuang waktu. Dengan penuh kehati-hatian, ia menggendong Zevana ala bridal style. Membawanya meninggalkan sofa di ruang tamu. Menuju ke kamar tidur mereka. Zevana terkulai lemah di pelukannya, membuat hati Regan semakin pilu. Sampai di kamar, Regan dengan perlahan menurunkan Zevana ke atas tempat tidur. Aduh, ini gimana ya caranya taruh botol ini di perut Zevana? Aku gak mungkin buka baju dia. Tapi keadaan Zevana sedang tidak baik-baik saja, batin Regan dalam hatinya. Setelah beberapa saat Regan berpikir, ia pun memberanikan diri. Maaf aku buka baju kamu ya, aku gak macam-macam kok, aku cuma mau taruh botol, ucap Regan, matanya terpejam, mencoba menghormati privasi istrinya meskipun dalam keadaan darurat seperti ini. Zevana hanya mengangguk lemah, terlalu sakit untuk berkata apa-apa. Regan dengan cepat dan hati-hati melepaskan pakaian atas Zevana dan kembali meletakkan botol hangat di atas perutnya, berharap itu akan membawa sedikit kenyamanan bagi istrinya. Kedua tangan Regan lembut memijat leher dan bahu Zevana, mencoba memberikan sedikit relaksasi pada tubuhnya yang tegang karena sakit. Di sisi lain, Zevana mencoba untuk tersenyum, menghargai usaha dan kepedulian suaminya, meskipun setiap gerakan kecil menimbulkan rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Namun, kehadiran Regan di sampingnya, kehangatan tangan suaminya, memberikan kekuatan bagi Zevana untuk melupakan sejenak rasa nyeri di perutnya. Di tengah kamar yang semakin senyap, Regan duduk di samping Zevana yang terlihat semakin pucat. Kekhawatiran terpancar jelas dari raut wajahnya. Matanya tak lepas memperhatikan istrinya yang terkulai lemah. Kita ke dokter aja ya, wajah kamu terlihat semakin pucat, ucap Regan khawatir. Zevana, meski dalam kondisi yang tidak menguntungkan, masih berusaha tersenyum meyakinkan suaminya itu. Gak usah Kak, Zevana udah biasa kayak gini kalau lagi datang bulan. Nanti juga kalau udah minum jamu buatan Umi baikan kok, ucap Zevana lemah. Tunggu sebentar ya, aku telepon Umi dulu, mau tanya apa jamunya sudah siap, ujar Regan mencoba menenangkan. Dia mengambil ponselnya, menekan beberapa tombol sebelum akhirnya panggilan terhubung. Halo, Assalamualaikum Umi, maaf mengganggu. Apakah jamunya sudah siap? Tanya Regan dengan nada yang berusaha tetap tenang. Di ujung sana, suara Arzila terdengar ramah dan menenangkan. Sudah, Nak Regan. Teman Nak Regan sudah membawanya. Seharusnya sebentar lagi sampai. Di sana, jawabnya. Regan menarik napas lega, terima kasih banyak, Umi. Kami tunggu saja. Regan tutup ya Umi teleponnya. Assalamualaikum Umi, ucap Regan. Waalaikumsalam Nak Regan, jawab Umi Arzitam. Kemudian panggilan pun berakhir. Regan menoleh kepada Zevana, Umi bilang jamu sudah dibawa orangku ke sini. Tunggu sebentar lagi ya. Zevana mengangguk lemah, matanya memandang Regan penuh terima kasih. Dalam keheningan yang hanya sesekali dipecah suara jam dinding berdetak, keduanya menunggu, berharap setiap detik yang berlalu membawa kelegaan yang ditunggu. Ting tong, suara bel berbunyi. Aku tinggal ke depan sebentar ya, pamit Regan. Sambil mengusap pucuk kepala Zevana, Regan pun berlalu ke depan untuk membuka pintu. Begitu pintu terbuka Chico muncul dengan napas ngos-ngosan karena saat ia keluar dari lift ia segera berlari menuju apartemen Regan sambil membawa 2 botol jamu. Regan yang kesal karena menunggu lama ia pun menatap tajam ke arah Chico. Lama sekali kau ini. Istriku sudah kesakitan dari tadi, omel Regan. Chico menghela napas, ya Allah tuan muda, padahal saya udah ngebut banget loh bahkan saya lari dari waktu keluar lift biar cepat sampai sini, masih aja di omelin, keluhnya. Sudahlah, kau jangan banyak mengeluh.
Akui saja. Kalau kau memang lelet seperti siput, timpal Regan. Sudahlah tuan muda, daripada Anda sibuk mengomeli saya, lebih baik cepat berikan jamu itu pada Nona Zevana, agar lebih baik, ucap Chico yang sut. Mulai lelah mendengar omelan sang tuan muda. Kau tidak usah menyuruhku, mau ku pecat kau. Ancam Regan. Ya Allah, salah lagi aku. Ah terserah tuan muda sajalah, saya hanya kasihan pada Nona Zevana, ucap Chico pasrah. Ambilkan gelas, titah Regan pada Chico. Chico pun patuh. Chico berjalan dengan langkah serba salah menuju dapur untuk mengambil gelas yang diminta Regan. Dia menyadari betapa tegangnya situasi tersebut, seakan tiap geraknya diawasi dengan mata elang oleh tuan muda yang mudah sekali mengomel itu. Setelah mendapatkan gelas, Chico pun segera memberikan gelas tersebut pada Regan. Regan dengan cepat menuang jamu ke dalam gelas yang telah diambil Chico. Wajahnya tampak tegang, garis-garis ketegangan terlihat jelas di dahi dan rahangnya yang mengeras. Di kamar, Zevana terbaring lemah, tangannya meremas-remas seperti sambil sesekali mengeluh kesakitan. Jilbabnya yang biasanya terurai rapi kini berantakan menutupi sebagian wajahnya, menambahkan kesan penderitaan yang dialaminya. Matanya yang sayu menatap langit-langit kamar, seakan mencari kelegaan dari rasa sakit yang tak kunjung usai. Regan menghela napas berat sebelum melangkahkan kaki menuju kamar. Dengan langkah yang terburu-buru namun hati-hati, dia mendekati Zevana yang terbaring. Wajahnya yang semula keras, kini sedikit melunak saat melihat kondisi istrinya. Tahan sedikit lagi, Zevana. Ayo diminum dulu, bisik Regan lembut sambil menyodorkan gelas jamu kepada Zevana. Dia membantu Zevana untuk duduk dan meminum jamu tersebut, menggenggam tangan istrinya dengan penuh kelembutan, suatu sikap yang jarang ditunjukkannya. Chico, yang berdiri di ambang pintu, memperhatikan interaksi antara sang tuan muda dan istrinya itu. Dia merasa lega karena jamu telah diberikan, dan juga merasa bahagia karena sang tuan muda ternyata bisa dengan tulus merawat istrinya. Dalam hati Chico bergumam, aku tidak pernah menyangka ternyata tuan muda bisa selembut itu memperlakukan Nona Zevana, bahkan dia sangat telaten merawat Nona Zevana. Aku seperti tidak melihat tuan muda yang sesungguhnya, aku seperti melihat orang lain dirinya. Chico sungguh bahagia akan perubahan sikap sang tuan muda, namun di sisi lain, dia juga merasa cemas akan kemungkinan kemarahan yang mungkin masih akan meledak dari Regan. Namun, untuk saat ini, dia hanya bisa berharap jamu itu akan membawa kelegaan bagi Nona Zevana. Kenapa jilbabnya tidak dilepas? Lepas dulu. Ya, ucap Regan lembut. Tapi ada Om Chico, ucap Zevana. Regan menoleh ke arah Chico. Chico, tolong kamu keluar, tunggu di ruang tamu, titah Regan. Baik tuan muda, jawab Chico patuh. Ia pun berlalu pergi ke ruang tamu. Udah ya, sekarang lepas jilbabnya. Chico udah gak ada kok, hanya ada kita berdua di sini, ucap Regan. Zevana pun menganggukkan kepalanya. Maaf ya, izin lepas jilbab kamu dulu ya, biar lebih nyaman tidurnya, ucap Regan dan Zevana pun menganggukkan kepalanya. Regan dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk melepas jilbab yang melingkar di kepala Zevana. Zevana, yang menarik nafas dalam-dalam, mengangguk perlahan sambil menutup mata sejenak. Setelah jilbab itu terlepas, rambut hitam panjang Zevana terurai lembut di bantal, menambah keanggunan wajahnya yang sudah sangat cantik di mata Regan. Regan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, matanya memandang lekat wajah Zevana yang tampak begitu damai dan tenang. Ada perasaan hangat yang mengalir di dalam dada Regan saat dia melihat Zevana begitu dekat dengannya. Kenapa dia terlihat sangat cantik saat aku melihatnya sedekat ini, gumam Regan dalam hati, sambil tersenyum lembut. Zevana merasakan tatapan penuh arti dari Regan, membuatnya merasa canggung. Namun merasa dihargai. Tidurlah, kalau butuh sesuatu panggil saja aku ya, aku ke ruang tamu.
Ada yang harus aku bahas bersama Chiko tentang kerjaanku, kata Regan dengan suara yang lembut dan penuh perhatian. Kemudian dia beranjak perlahan meninggalkan kamar, membiarkan Sivana tenggelam dalam kehangatan selimut dan kasih sayang yang baru saja diberikan oleh suaminya. Dengan langkah cepat dan tatapan yang dingin, Regan beranjak meninggalkan ruangan tempat Sivana terbaring lemah. Chiko yang telah lama mengenal Regan, merasakan ada perubahan pada sikapnya terhadap Sivana. "Bagaimana keadaan Nona Sivana, Tuan Muda?" tanya Chiko dengan rasa khawatir tersembunyi dalam suaranya. "Semoga saja lebih baik, sekarang dia sedang beristirahat," jawab Regan tanpa menoleh. Suaranya terdengar datar namun ada sedikit nada kelembutan yang tidak biasa. Chiko mendekati Regan, rasa penasaran menggantung di udara. "Sepertinya Tuan Muda sudah mulai peduli pada Nona Sivana. Apa Tuan Muda sudah mulai menyukai atau mencintai Nona Sivana?" tanya Chiko, menatap Regan dengan tatapan yang menggali. Jawaban. Regan menatap tajam ke arah Chiko, seolah-olah mata itu bisa membakar apapun yang berani mempertanyakan perasaannya. "Kau jangan asal bicara, Chiko," ucap Regan dengan nada tegas dan sedikit terganggu. "Aku peduli padanya karena dia istriku, aku harus bertanggung jawab atas dirinya." Sikapnya menunjukkan penolakan untuk membahas lebih lanjut tentang perasaan pribadinya, seolah-olah itu adalah wilayah yang terlarang untuk dijelajahi. "Oh, saya kira Tuan Muda sudah mulai mencintai Nona Sivana, karena saya melihat Tuan Kuda, salah maksudnya Tuan Muda udah peduli ke Nona Sivana." "Ternyata belum ya. Kalau begitu berarti masih ada dong ya kesempatan buat saya untuk mendekati Nona Sivana dan berjuang untuknya sampai nanti Nona Seva terlepas dari Tuan Muda," ucap Chiko sengaja memancing Regan. "Buff." Regan menendang lengan Chiko sangat kuat, hingga membuat Chiko meringis kesakitan. "Apa kau sudah tidak waras Chiko? Kau sudah gila ha? Bisa-bisanya kau bicara demikian, sementara Sivana adalah istriku, dan kau malah mendoakanku berpisah dengan Sivana. Kau memang benar-benar pria brengsek." Regan emosi. "Loh, santai dulu dong Tuan Muda, kan Anda bilang tidak mencintai Nona Sivana, itu artinya besar kemungkinan Tuan Muda akan melepaskan Nona Sivana suatu saat nanti," ujar Chiko. "Itu semua tidak akan pernah terjadi, aku bukan pria brengsek seperti kau," tekan Regan. "Sudahlah lebih baik kau pulang saja, kau kerjakan semua pekerjaanmu sendiri, ingat besok pagi harus sudah selesai. Hilang sudah moodku karena kau," usir Regan, pun beranjak dari tempat duduk dan kembali ke kamar Sivana. Chiko merasakan ketegangan yang memancar dari Regan, hanya mengangguk mengerti dan memilih untuk tidak menggali lebih dalam. Ada rahasia di balik ketegasan Regan yang belum siap untuk terungkap, dan Chiko tahu, saatnya akan tiba, tapi tidak hari ini. "Cek, emang ya Tuan Muda si paling gengsi, apa susahnya mengakui kalau sudah jatuh cinta pada Nona Sivana?" gumam Chiko dalam hatinya. Chiko mengusap kasar wajahnya. "Hadeh, ujung-ujungnya aku ditinggalin. Mana banyak banget lagi berkasnya. Nasib, nasib," keluh Chiko. Sementara Regan di kamar Sivana menatap wajah teduh Sivana yang sudah telelap, wajah pucatnya perlahan mulai membaik. "Apa sebenarnya yang ada pada dirimu Sivana? Kenapa aku sangat khawatir melihatmu seperti ini?" lirih Regan sambil menggenggam tangan Sivana. Tanpa terasa Regan pun tertidur dengan posisi terduduk di kursi dekat ranjang Sivana dan menggenggam tangan Sivana. Kek, matahari belum terbit, namun suara azan subuh sudah menggema di seluruh penjuru. Sivana, yang telah terbiasa bangun di saat subuh, terbangun dari tidurnya. Suasana kamar masih remang-remang, namun cahaya lampu malam yang lembut menyinari wajah Regan yang tertidur di sampingnya. Tangannya masih menggenggam tangan Sivana. Sebuah senyum kecil menghiasi wajah Sivana. Saat ia menyadari hal itu, ternyata dia peduli padaku, bisiknya pelan dengan rasa haru. Dengan gerakan yang amat hati-hati,
Zevana memperhatikan setiap detail wajah Regan. La perlahan mengusap dahi Regan yang lembut, membetulkan sedikit rambut yang menutupi dahinya. Ternyata dia tampan kalau lagi tidur, gumam Zevana lagi, kagum dengan ketampanan yang tidak terlihat saat Regan berwajah dingin. Tiba-tiba, Regan menggerakkan tubuhnya dan membuka matanya, merasa ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Dalam sekejap, Zevana langsung berpura-pura tidur kembali, menutup matanya rapat-rapat dan menarik napas dalam-dalam. Regan yang terbangun, menatap sejenak ke arah Zevana yang berpura-pura tidur itu. Dengan ekspresi yang masih setengah mengantuk, ia tersenyum tipis sebelum menutup matanya kembali, membiarkan kehangatan tangan Zevana yang masih dalam genggamannya. Sesaat kemudian Regan pun beranjak dari tempat duduknya. Sebelum pergi wudhu, Regan mengusap lembut dahi Zevana. "Nakal sekali kamu Zevana, kamu berhasil membuatku sangat khawatir," gumamnya sambil tersenyum. Lalu setelahnya Regan pun pergi ke kamar mandi. Begitu Regan pergi, perlahan Zevana membuka matanya. Hampir aja ketahuan," gumam Zevana pelan. "Tunggu, Kak Regan tadi ngapain? Dia ngusap-ngusap dahiku. Kenapa rasanya nyaman sekali?" lanjut Zevana. "Jantungku, kenapa berdetak cepat sih?" "Ah, ini pasti karena aku tadi takut ketahuan sama Kak Regan," ujarnya mencoba mencari alasan yang masuk akal.